Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurjana dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 212022000020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan ujian tengah semester yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Komunikasi Massa. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari hambatan komunikasi massa, model komunikasi massa, teori komunikasi kontemporer, dan teori normatif media. Saat ini kita masuk pada pembahasan tentang hambatan komunikasi massa. Elvinaro Erdianto membagi hambatan komunikasi massa menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sosiokultural, yang melibatkan lingkungan sosial dan budaya dari komunikator dan komunikan. Yang kedua, psikologis, berkaitan dengan keadaan atau kegiatan psikis individu. Dan yang ketiga, interaksi verbal, yang berkaitan dengan hubungan antara individu yang memakai bahasa. Jadi ini adalah studi kasus dari sosiokultural. Yang pertama ada hambatan teknis, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika mematikan siaran TV analog dikarenakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan penyiaran sangatlah besar, yang mana TV analog memerlukan spektrum frekuensi sekitar 700 MHz sehingga pengoperasiannya membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian, pada perbedaan norma, selebriti Sandrina Mikhail menuai kontroversi karena budaya yang dianutnya. Sandrina yang berusia 15 tahun kerap kali berpenampilan terbuka. Tidak hanya itu, ia juga menjalin hubungan dengan kekasihnya yang berusia 22 tahun. Banyak warganet yang menganggap bahwa hal yang dilakukannya tidaklah pantas untuk anak usia dini, apalagi dengan budayanya yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan budaya ketimuran yang ada di Indonesia. Kemudian faktor semantik. Faktor semantik ini adalah hambatan yang disebabkan karena adanya perbedaan maksud antara komunikator dan komunikan. Studi kasusnya yaitu kontroversi kata anjay oleh Lutfi Agizal yang bermula dari pembahasan Lutfi Agizal yang menyebutkan bahwa kata anjay memiliki serapan ucaran yang negatif. Kontroversi tersebut semakin melebar sehingga membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengeluarkan imbauan untuk menghentikan penggunaan kata anjay. Kemudian studi kasus bahasa, aksi pidato yang dilakukan oleh Puan Maharani pada Parliamentary Union General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol pada Sabtu 17 November 2021 menuai cibiran dan kritik dari warganet. Dalam pidato itu, Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu seperti pemerataan vaksin COVID-19 hingga peran parlemen dalam penanganan pandemi, di mana pidatonya menggunakan bahasa Inggris. Namun, dalam pidato tersebut, Puan Maharani tampak terbata-bata, sehingga membuat beberapa kalimat yang diucapkannya menjadi tidak jelas. Banyak warganet yang meragukan kemampuan bahasa Inggris dari Puan Maharani, bahkan membandingkan dirinya dengan Anies Baswedan. Studi kasus ragam etnik. Konflik sampit yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura merupakan konflik antar etnis terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik tersebut dikarenakan perbedaan kepercayaan dan budaya yang seringkali bertabrakan satu sama lain. Bermula di kota Sampit di Kalimantan Tengah dan meluas ke semua provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik pecah pada 18 Februari 2001 ketika sejumlah orang suku Dayak melakukan penyerangan kepada dua warga Madura. Konflik sampit menyebabkan lebih dari 500 korban tewas dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal mereka. Kemudian, studi kasus pendidikan. Asesmen nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun lalu dilaksanakan pada September 2021 secara daring dan dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan komputer.
Namun, sekolah yang tidak memiliki fasilitas komputer terpaksa harus mengerjakan asesmen nasional di sekolah lain yang memiliki fasilitas itu. Langkah ini diambil oleh Kemendikbud mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas komputer. Asesmen nasional ini juga memiliki kendala lain, seperti di sekolah yang ada di Bima yang terhalang sinyal, sehingga para guru harus menaiki bukit yang lebih tinggi hanya untuk mendapatkan sinyal stabil. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan fasilitas dari pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian masuk kepada model komunikasi massa. Yang pertama ada model komunikasi satu tahap, yaitu model komunikasi satu arah. Pesan disampaikan melalui media massa dan ditunjukkan langsung untuk khalayak tanpa adanya umpan balik. Kemudian model relay and relay, model komunikasi yang ditentukan oleh faktor kedekatan atau tingkat hubungan antara komunikan dan komunikator. Dan yang ketiga ada model komunikasi Shannon and Weaver, model komunikasi yang memanfaatkan teknologi di mana pesan disampaikan melalui pemancar sinyal melalui siaran pada audiens. Studi kasus pada model komunikasi massa, yang pertama Shannon and Weaver, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengajak masyarakat bermigrasi dari televisi analog menjadi televisi digital. Jenny G. Plate mengungkapkan rencana tahapan kebijakan analog switch off atau ASO yang terdiri dari 3 tahapan. Tahap 1 dilakukan sekitar 30 April 2022, tahap 2 sekitar 25 Agustus 2022, dan tahap 3 sekitar 2 November 2022. Kemudian relay and relay. Kontroversi yang dialami oleh member JKT48 yang terjadi pada Rabu 19 Agustus 2022 menjadi sorotan. Video tak senonohnya dengan sang kekasih, Zaki Pohan, menjadi trending di media sosial. Pada awalnya, unggahan video tersebut hanya dibagikan kepada close friend story Instagram Zara, yang merupakan member JKT48. Namun diduga ada oknum dari close friend Zara yang menyebarkan video tak senonohnya ke ruang publik yang menjadikannya viral. Kemudian komunikasi satu tahap, kenaikan kasus harian COVID-19 di Jawa Bali menembus angka 5.000 kasus per hari, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan penerapan PPKM level 1 ini dituangkan dalam Inmendagri nomor 47 tahun 2020 untuk PPKM Jawa Bali yang berlaku mulai tanggal 8 sampai 21 November 2022. Sedangkan Inmendagri nomor 48 tahun 2022 untuk PPKM di luar Jawa dan Bali akan berlaku mulai tanggal 8 sampai 5 Desember 2022. Kemudian pada hambatan psikologis, studi kasus yang pertama ada motivasi. Amanda Cole mendirikan dan membangun platform media sosial Sayurbox sebagai salah satu bisnis yang memudahkan para petani lokal untuk menjual dan mempromosikan hasil panennya langsung ke konsumen di ruang publik tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Prejudis atau persepsi. Banyak masyarakat Indonesia yang memegang persepsi bahwa nilai tinggi lebih dihargai daripada kejujuran, sehingga lahir oknum-oknum curang seperti halnya pada kasus kecurangan UTBK 2022 pada hari kedua, di mana ada 4 orang oknum yang membocorkan soal UTBK menggunakan alat bantu dengar. Mereka semua berasal dari Sumatera dan Jawa yang saat itu melakukan UTBK di UNJ. Kemudian stereotip. Masyarakat yang memiliki stereotip buruk terhadap transseksual kerap kali melakukan perbuatan yang tidak bermoral seperti perundungan. Hal ini juga terjadi kepada selebritis Lucinta Luna yang kerap kali menjadi bahan perbincangan dan perundungan di media sosial oleh orang-orang yang membenci transseksual. Kemudian pada hambatan psikologis ada interest atau kepentingan.
Masyarakat menyoroti Ketua DPR RI yang belum hadir untuk mengucapkan belasungkawa pada keluarga korban tragedi Kanjuruhan, tetapi sudah mendatangi lokasi tragedi Itaewon di Korea Selatan untuk mengucapkan belasungkawa. Ketua DPR, tidak lain dan tidak bukan adalah Puan Maharani, mengunjungi lokasi tragedi Itaewon bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pada Kamis 10 November 2022. Keduanya didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Ganji Sulistianto. Warganet banyak yang mencibir dan menyayangkan kejadian tersebut karena dinilai sebagai sebuah kesalahan besar dalam trik kampanye yang dilakukannya. Kemudian studi kasus pada interaksi verbal. Yang pertama ada indiskriminasi, berupa kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia yang menurun. Hasil survei yang diselenggarakan oleh Populi Center pada 9-17 Oktober 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri merosot dibandingkan survei sebelumnya. Turunnya kepercayaan publik terhadap Polri tidak lepas dari beragam kasus yang menerpa Korps Bayangkara dalam beberapa waktu terakhir ini, seperti contohnya tragedi Kanjuruhan, penembakan yang dilakukan oleh Oknum Polri Verdi Sambo, pemerkosaan gadis keterbelakangan mental oleh oknum polisi di Aceh Tenggara, dan lain-lainnya yang tentunya menjadi sebuah nokta hitam bagi tubuh kepolisian di Indonesia. Dalam survei ini, Populi menemukan bahwa ada 58,5% yang memberi nilai 6-10 dalam skala 1-10 terhadap Polri. Sedangkan 33,9% memberi nilai 1-5. Angka ini turun dibandingkan survei pada Maret 2022, di mana ada 67% responden memberi nilai 6-10 dan Juli 2022 ketika 64,4% memberi nilai 6-10. Secara rata-rata, institusi yang dipimpin Jenderal Listio Sigit Prabowo itu mendapatkan nilai 6,06% dan menduduki peringkat ke-10 dari 13 lembaga yang disurvei. Kemudian ada polarisasi. Fenomena buzzer kini telah berubah menjadi profesi. Buzzer ini yang disebut dengan cybertropes, yang menggunakan computational propaganda, yaitu bot, algoritma, atau otomatisasi. Bot tersebut digunakan untuk memanipulasi opini publik melalui media sosial yang juga memiliki pola yang dilakukan untuk melawan pihak lain. Salah satu caranya ialah dengan melalui trolling atau pelecehan, kampanye hitam, dan mempolarisasi masyarakat di dunia maya. Kemudian ada orientasi intensional. Para perempuan hebat yang berjuang menggebrak keterbatasan demi hajat orang banyak seringkali mendapat julukan sebagai Kartini muda oleh khalayak. Seperti contohnya Amanda Cole sebagai pencetus sayur box, Danica Fletch sebagai pemilik Sukacita, sebuah social enterprise yang bertujuan mendukung para perajin kain tradisional seperti batik dan ikat di Jawa, Flores, dan Kalimantan. Kemudian Ari Susanti, seorang atlet panjat tebing yang memenangkan medali emas di Asian Games 2018, IFSC Climbing World Cup di 2017 dan 2018, dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluasi statis yang terakhir. Contoh studi kasusnya adalah kualitas dari kameramen SCTV saat menyorot NCT 127 di panggung SCTV Award 2022 menuai banyak kritik dan cibiran dari khalayak penggemar musik K-pop di Indonesia. Hal itu diduga disebabkan oleh kesalahan teknis pengambilan video yang dilakukan oleh kameramen SCTV. NCT Illicil atau NCT 127 yang saat itu menjadi bintang tamu dalam SCTV Awards 2020 menampilkan lagu Kick It tidak mendapatkan jatah killing part dan part-part lain dari performance NCT Illicil, yang juga tidak bisa dinikmati penonton karena kameramen yang lebih banyak menyorot pada artis lain yang menjadi bintang tamu. Hal itu tentu saja menjadi sebuah kesalahan
dan menimbulkan kekesalan tersendiri bagi penggemar K-pop, sehingga menimbulkan sebuah persepsi atau penilaian berkelanjutan hingga saat ini bahwa kameramen SCTV tidak terlalu kompeten, seperti contoh pada gambar di samping. Salah satu cuitan dari fans K-pop NCT 127 yang mengatakan bahwa ia takut kejadian yang dulu terulang lagi. Kemudian ada teori komunikasi massal. Yang pertama ada teori kontemporer, yaitu perkembangan dari teori komunikasi klasik menjadi lebih kompleks. Perkembangan teori komunikasi klasik dan menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Komunikasi kontemporer ini sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital yang bersifat diskrit. Kemudian yang kedua ada teori normatif media, yang bertujuan untuk menempatkan sebuah standar ideal dalam menilai operasi sistem media tertentu. Teori media normatif menjelaskan bagaimana sebuah sistem media seharusnya beroperasi agar dapat menyesuaikan diri dengan seperangkat nilai sosial yang ideal. Studi kasus dari teori komunikasi. Yang pertama ada teori otoritarian dari teori normatif media. Teori otoritarian adalah teori yang berpendirian bahwa pers haruslah dikuasai oleh negara atau penguasa. Pers harus tunduk pada penguasa sebagai tempat dalam representasi dari negara tersebut. Contoh studi kasusnya adalah TVRI yang merupakan lembaga penyiaran publik milik negara yang berbentuk badan hukum, dibentuk oleh negara dan tidak bersifat komersial. TVRI memiliki posisi vital yang fokus mengangkat identitas, harga diri, dan budaya serta menjadi corong aspirasi masyarakat. Namun tetap saja, TVRI adalah salah satu stasiun televisi milik negara sehingga dijadikan sebagai alat propaganda. Kemudian teori spiral keheningan dari teori kontemporer. Teori spiral keheningan adalah teori yang mengatakan bahwa orang-orang yang memegang sudut minoritas mengenai masalah publik akan menjadi latar belakang saja, di mana komunikasi mereka akan terbatas, karena opini mayoritas dalam komunikasi massa lebih bisa didengarkan. Contoh studi kasusnya adalah Bakti Sosial Gereja Santo Paulus, yang merupakan rangkaian dari peringatan 32 tahun berdirinya gereja sekaligus peresmian paroki dari paroki administratif menjadi paroki mandiri. Namun, pada Ahad pagi atau Minggu pagi tanggal 28 Januari 2018, sejumlah pemuda masjid dan ormas yang mengatasnamakan Islam menolak bakti sosial dengan alasan kristenisasi, sehingga terjadi pembatalan bakti sosial. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya dan semoga bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.